Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua pagi hari sehabis subuh atau masih sekitar subuh ini. Gue ingin ngobrol ringan. Jadi ada informasi yang menarik kalau ternyata rekor total kekalahan Manchester United di kandang ini sudah sampai dengan jadi gini, rekor kekalahan Manchester United di kandang semenjak Sir Alex Ferguson pensiun itu sudah menyamai rekor kekalahan 26 tahun Sir Alex Ferguson di Manchester United. Tapi bisa dibayangkan ya, jadi rekor kekalahan jumlahnya ini ada 34 kali itu sudah disamai rekor kekalahan Manchester United di kandang setelah Sir Alex Ferguson dengan ketika Sir Alex Ferguson masih di Manchester United ini sudah disamai. Dan ini menurut gue merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin ini juga menunjukkan bagaimana nomor satu jelas ya peran dari Sir Alex Ferguson yang sangat besar, sangat masif di Manchester United. Di sisi lain memang usaha klub untuk bisa menyamai atau bahkan melanjutkan apa yang telah diraih oleh Sir Alex Ferguson ini tidak mudah. Manchester United sampai dengan saat ini belum meraih gelar juara Premier League yang diraih dengan sangat banyak oleh Sir Alex Ferguson, maupun juga gelar juara Eropa Champions League. Kan dua gelar inilah yang sangat dinantikan oleh fans Manchester United setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson yang sampai saat ini masih belum bisa diraih oleh belum diraih oleh siapapun yang menjadi manajer Manchester United. Dan menurut gua ini ini di sisi lain juga menunjukkan, apalagi situasi saat ini ya kan, dimana Manchester United atau Erik ten Hag musim ini sedang nggak bagus nih. Sedang nggak bagus. Manchester United sudah meraih sangat banyak kekalahan di kandang musim ini. Berbeda dengan musim lalu, setelah Manchester United kalah di kandang menghadapi Brighton, hampir semua tim dikalahkan. Bahkan tim besar itu dikalahkan di Old Trafford. Barcelona kalah di Old Trafford, Manchester City kalah di Old Trafford, Liverpool, Arsenal. Terakhir di penghujung musim Chelsea bahkan juga kalah di Old Trafford. Banyak tim menurut gua yang dengan kualitas yang di atas kertas secara individu maupun juga secara kolektif ini bagus, yang musim-musim sebelumnya memberikan kesulitan Manchester United ya, ini berhasil dikalahkan di Old Trafford. Dan menurut gua nih sesuatu yang bagus melihat di musim sebelumnya Old Trafford bukan benteng bagi Manchester United. Tapi kali ini di musim ini berbanding sangat jauh ya, dimana di awal musim ini saja Manchester United sudah kalah menghadapi Brighton sama kayak musim lalu. Crystal Palace pun juga demikian. Yang terbaru Manchester City. Padahal Manchester United juga masih panjang ini musim kompetisi kali ini. Masih banyak juga tim-tim lain yang akan dijamu di Old Trafford. Dimana musim lalu Old Trafford bisa disebut benteng ya kan bagi Manchester United. Nah, ini menurut gua mungkin menjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Tapi kalau gua melihat ada komentar dari Gary Neville, di mana Gary Neville ini di salah satu wawancaranya bersama dengan Sky setelah pertandingan menyebutkan kalau Erik ten Hag ini merupakan manajer yang fantastis. Kita tahu hal tersebut, kita tidak bisa meragukan hal tersebut. Jose Mourinho itu merupakan seorang yang fantastis, manajer yang fantastis. Kita tidak bisa berdebat tentang hal tersebut, kita tidak bisa meragukan dengan hal tersebut. Apa yang kita bisa tanya pada diri kita adalah kenapa, apa alasan mereka ini terus ya gagal di klub ini. Ini bukan karena satu pemain ataupun juga kemampuan mereka. Ini merupakan kebudayaan atau kultur gagal.
kultur tentang kegagalan. Ya, itulah. Kemarahan saya ini bukan untuk Erik ten Hag. Saya tidak melihat dia adalah masalah yang fundamental atau masalah yang terjadi, masalah yang dasar. Bukan dia, tapi bagaimana toksik yang terjadi di klub ini memakan hidup-hidup semua manajer dan semua pemain yang datang ke sini. Mereka membiarkan manajer lainnya untuk datang lalu mengatur tentang policy, dan ya mereka juga membiarkan mereka manajer-manajer ini melakukan rekrutmen. Mereka telah membawa 8 pemain yang sebelumnya bermain di Eredivisie di beberapa level yang secara dasar liga yang Erik ten Hag percayai. Gary Neville kurang lebih kalau menurut gua sih menunjukkan ya saat ini memang siapapun manajernya setelah Sir Alex Ferguson ini kok selalu menempuh kegagalan. Saat ini di musim pertama dan juga masuk musim kedua, Erik ten Hag ini kan membeli pemain-pemain atau mendatangkan pemain-pemain yang dia inginkan. Walaupun catatan gua adalah tidak semua pemain itu merupakan opsi pertama. Casemiro jelas bukan opsi pertama, ya kan? Rasmus Højlund jelas bukan opsi pertama. Dan beberapa pemain juga memang didatangkan karena bukan opsi pertama. Banyak pemain yang didatangkan karena memang apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag yang menurut gue mungkin sangat fundamental di elemen yang ingin dibangun di Manchester United ini tidak bisa dihadirkan. Frenkie de Jong itu jelas. Apapun alasannya Frenkie de Jong gagal didatangkan oleh klub. Harry Kane pun juga demikian. Dan ya yang hadir saat ini bukan pilihan utama, dan apakah ini ada pengaruh? Bisa jadi demikian ya. Terutama kenapa kok penampilan musim ini tidak sebagus musim lalu. Nah, Erik ten Hag musim ini dia ini kan memasuki musim kedua di Manchester United. Banyak fans yang mulai tidak sabar nih ya kan, karena ya gaya permainan, filosofi mungkin dianggap tidak jelas, hasil pun juga demikian. Tapi hal-hal seperti ini seperti kayak langsung menghapus apa yang telah dicapai oleh Erik ten Hag musim lalu. Seperti hilang semuanya. Dan menurut gue itu kurang fair. Itu bahkan tidak fair. Karena kalau mau dianalisa agak sedikit lebih jauh saja ya, nggak usah terlalu detail-detail banget. Kok bisa musim lalu seperti itu, kenapa musim ini tidak seperti musim lalu? Ada apa perbedaannya? Apa ini yang menjadi dasar? Gue tetap melihat salah satu unsur terbesarnya adalah aktivitas fisik di pre-season yang terlalu tinggi. Bahkan sebelumnya, recovery dari musim lalu yang merupakan musim padat tidak bagus. Program terlalu padat. Lalu juga bagaimana unsur kebugaran ya, orang-orang yang berurusan tentang kebugaran di Manchester United ternyata kualitasnya tidak bagus. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa fasilitas di Carrington kurang bagus dalam memenuhi atau ya dalam unsur kebugaran itu sendiri? Karena saat ini semua tentang teknologi, semua tentang sains. Ini ada ujungnya ke siapa? Investasi di klub oleh siapa? Sudah tahu jawabannya seperti ke siapa ya. Lalu nomor 2, dan menurut gue ini juga merupakan sesuatu hal yang penting, bagaimana ketidakpastian di klub ini ternyata menggerogoti sedemikian jauh kejadian-kejadian di Manchester United. Ketidakpastian tentang apa? Tentang kepemilikan klub. Yang sampai dengan saat ini nggak jelas nih ujungnya akan seperti apa. Banyak pihak-pihak yang merasa posisinya tidak aman. Dan ketidakpastian ini ternyata kalau menurut gue ya efeknya lumayan juga loh ke penampilan klub sebagai outcome ya kan, sebagai output dari banyak proses di klub itu sendiri. Di samping juga gue melihat ada siklus yang hampir berulang, yaitu adalah kesabaran terhadap pelatih atau manajer yang menangani Manchester United. Dan dengan itu, karena di awal dibahas tentang rekor Sir Alex Ferguson, rekor kalah kandangnya yang sudah disamai ya kan. Dan by the way ini rekor total loh, bukan hanya Erik ten Hag saja, tapi ada peran dari atau sumbang sih dalam tanda kutip ya kekalahan di kandang dari manajer-manajer sebelumnya. Tapi kalau gue lihat rekor dari
Sir Alex Ferguson di 3-4 musim awal di Manchester United ternyata tidak gemilang-gemilang banget ya. Di musim pertama finish di peringkat 11, musim kedua finish di peringkat kedua, luar biasa. Lalu setelahnya anjlok ke posisi ke-12, lalu ke-13, lalu baru naik ke posisi 6, setelahnya ke posisi 2. Praktis Sir Alex Ferguson sebelum meraih posisi kedua untuk yang kedua kali, dia punya 1, 2, 3, 4, 5 musim lah. Dimana sosial media belum seperti saat ini, media juga belum seluas seperti ini. Pada saat itu jelas ada satu spanduk yang sangat terkenal ya, Tara Vergy. Kalau pada saat itu yang diikuti oleh manajemen, ada ketidakpercayaan terhadap Sir Alex Ferguson, secara semua kegemilangan yang diraih tidak akan ada di klub ini. Manchester United butuh orang-orang yang percaya dengan manajernya, tapi orang-orang tersebut juga punya visi sepak bola yang sangat jauh. Itu penting menurut gue. Tanpa itu semua ya, kita akan kembali lagi ke siklus ganti manajer, honeymoon period, gagal sedikit, selesai. Dari situ gue melihat ya banyak hal yang harus diperbaiki. Dan sama seperti yang Gary Neville katakan, gue juga tidak melihat Erik ten Hag katakanlah demikian. Oke, kalau kita lihat outcome-nya, permainan di atas lapangan, mungkin filosofi tidak terjadi musim ini. Ya, balik lagi harus dicari sebabnya apa gitu. Gue juga melihat bagaimana situasi internal dari klub yang ternyata belum sehat. Ini kan juga pastinya ada pengaruh ke sana. Trust manager ini menurut gue sesuatu yang secara berbeda harus diperlihatkan musim ini. Dan nampaknya memang musim ini akan menjadi musim yang berat bagi Manchester United. Sebelum gue akhiri video ini, kalau gue bandingkan manajer-manajer lain ya di Premier League, bagaimana Pep Guardiola punya beberapa musim untuk bisa mengganti pemain yang keluar maupun yang hadir. Lalu Jurgen Klopp pun juga demikian, bahkan peringkatnya juga naik turun. Beserta juga Mikel Arteta, sama juga menurut gue. Sehingga maksud gue, Mikel Arteta, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, bahkan Sir Alex Ferguson sendiri juga melalui yang namanya proses. Dan itu ada waktu gitu loh. Dan kali ini yang gue harapkan sesuatu yang berbeda dibanding 10 tahun terakhir untuk sang manajer adalah diberikannya support dan juga waktu. Karena menurut gue itu penting. Gue tidak berpikir mengganti manajer itu akan jadi solusinya saat ini. Gue berpikir siapapun yang datang ke Manchester United akan menghadapi tembok yang sama, dan itu sudah terbukti. Segala macam CV, resume dari klub yang sebelumnya ditangani ternyata ketika masuk ke Manchester United seperti hangus begitu saja. Kurang lebih demikian membahas rekor kandang Manchester United yang sudah disamai kekalahannya dari sebelum Sir Alex Ferguson pensiun dan setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti biasa kalau ada komentar bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.